Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Salinan SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Atap Rimba Karya, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, kita masuk di ruang kolaborasi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pada video kali ini, saya akan memperlihatkan latihan coaching. Bersama saya sebagai coach yaitu Salinan dan rekan saya sebagai coach Ibu Yulia Hendrilianti MPD dari SMP Negeri 5 Kota Sukabumi. Adapun tujuan dari latihan ini yaitu CGP dapat membentuk komunitas praktis dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Yuli. Waalaikumsalam, selamat siang juga Pak Salinan. Duh, apa kabarnya? Katanya mau cerita-cerita nih. Alhamdulillah baik Pak. Iya nih mau cerita-cerita tentang permasalahan anak-anak. Sekarang banyak dilema ini di sekolah Pak. Oke, jadi ceritanya mau menceritain tentang permasalahan anak-anak ya Bu ya. Karena Iya waktu Pak. kita tidak terlalu banyak, mungkin kita punya waktu 20 sampai 30 menit ke depan. Kira-kira apa sih yang ingin Bu Yuli dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya ingin ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Bagaimana permasalahan anak ini terselesaikan dengan baik. Oke, berarti Bu Yuli mau mencari solusi dari permasalahan yang permasalahan anak-anak yang Bu Yuli hadapi, bukankah begitu, Bu? Betul sekali Bapak. Oke, Bu Yuli. Memang permasalahannya seperti apa, Bu Yuli, yang terjadi itu? Iya, di sekolah saya tuh anak-anak itu masih terutama dalam pembiasaan ya Pak, pembiasaan sholat berjamaah itu masih saja ada anak-anak yang masih main-main gitu dengan perang sejadah atau padahal kan waktu dalam sholat itu terbatas ya waktunya gitu. Untuk mengendalikan mereka dengan kan sholat bersama itu banyak tuh di lapang gitu. Sementara yang jadi askarnya misalkan cuma saya ada beberapa gitu. Memang terasa sulit untuk untuk mengamankan mereka gitu biar disiplin. Sementara kan harus teriak sana sini gitu, masih ada anak yang perang sejadah lah apa itu sih Pak yang ingin saya sampaikan. Ya akan kita obrolkan malam ini itu. Jadi Ibu mau lagi menghadapi permasalahan tentang anak-anak yang masih ya main-main di saat disuruh untuk beribadah seperti itu ya Bu Yuli. Iya, betul Kira-kira Pak. menurut Bu Yuli nih, kalau seandainya ada dari skala 1 sampai 10, kira-kira apa posisi Bu Yuli saat ini di skala berapa permasalahan tersebut? Dari 1 sampai 10 rentang itu mungkin posisi saya saat ini ada di 6 Pak. Ada di 6. Betul. Mungkin dari apa ya, kita mau untuk mencapai 10 itu memang mungkin ya apalagi permasalahan anak-anak ini sangat dinamis, ya mungkin sangat sulit. Nah, akan tetapi kira-kira yang ideal menurut Bu Yuli nanti setelah akhir percakapan kita ini, angka berapa yang mau dicapai oleh Bu Yuli? Ya tidak harus sempurna 10 sih Pak, angkanya paling tidak di 9 lah gitu biar tidak terlalu jomplang banget lah gitu. Ya dari ada peningkatan lah intinya ada peningkatan. Saya inginnya mencapai di angka 9 Pak. Oh, ada di angka 9. Ya, baik mungkin Bu Yuli ya. Nah, kemungkinan apa yang Bu Yuli bisa ambil gitu dari permasalahan ini gitu, pembelajaran yang bisa diambil? Iya, mungkin kalau saat ini tuh anak-anak masih ini ya Pak, masih belum ada bahwa ibadah itu adalah sebuah keyakinan yang memang maksudnya sholat itu kewajiban gitu. Tapi mereka masih tetap bermain-main, mereka masih ya seneng mereka pikir ketika antri wudhu, yang lain wudhu sementara di belakang itu nunggu itu mereka dengan perang sejadah. Nah, saya kan khawatir ya Pak, saya khawatir anak-anak celaka gitu.
Sementara kan Oh, mata mata saya tidak banyak gitu, hanya satu fokus walaupun memang saya ada beberapa guru juga yang membantu, tetapi ada kekhawatiran ketika antrian wudhu itu anak-anak yang main-main usil itu, ya takut kena mata atau apa nanti celaka gitu. Nah, saya sih inginnya anak-anak itu berbudaya antri ketika dia wudhu ya wudhu gitu, tertib, ketika sholat juga, harusnya fokus, ini kan masih masih gelarak-lirik gitu. Jadi, oh, ya anak-anaknya belum apa ya, bahwa kewajiban itu belum tumbuh dari hatinya gitu, Pak. Saya ingin oke, baik. bagaimana mereka itu menumbuhkan keyakinannya gitu kepada Allah bahwa itu adalah sebagai bentuk bahwa dia itu sedang beribadah gitu, bukan sedang main-main gitu. Jadi, yang saya tangkap nih Bu Yuli ini lagi ada masalah melihatin anak-anak yang suka ya menganggap ibadah itu adalah sebuah mainan, masih bercanda Betul, gitu kan. Nah, sedangkan Bu Yuli pengen banget nih anak-anak itu punya kesadaran gitu ya, untuk, betul. beribadah yang benar bahwa karena ini adalah, kewajiban dari mereka gitu kan untuk beribadah dengan yang baik. Nah, kira-kira nih Bu Yuli maaf, kira-kira ada nggak hambatan yang dapat menghalangi Bu Yuli untuk mencapai tujuan untuk anak itu biar bisa sampai ke sana. Kira-kira ada hambatan tidak untuk melakukan tujuan Bu Yuli untuk di angka 9 tadi? Ya, sebetulnya karena mungkin heterogen ya, Pak, ya, karena anak itu ratusan gitu ya, eee, kemudian ditangani hanya beberapa segelintir guru gitu. Mmm, Saya rasa kan tidak bisa saya sendiri gitu. Jadi harus harus banyak gitu, harus orang-orang ikut peduli juga. Tidak hanya anak teh memang, hanya berbaris saja, tapi bagaimana menumbuhkan hal itu gitu. Saya rasa, oke, ya semua harus terlibat, apalagi ini kan tentang akidah gitu, tentang keyakinan. Saya ingin anak-anak itu memang khusyuk dalam sholat gitu. oke, Tetapi kan ketika saya bergerak sendiri, secara waktu serempak kan tidak bisa gitu, walaupun misalkan bisa disampaikan sebelum sholat itu saya menyampaikan ke anak-anak, "Anak-anak, sekarang waktunya kita sholat, wudhu, antri dulu," gitu, kemudian hamparkan sejadahnya baik-baik gitu. Tapi ketika kan ada anaknya kan tidak semua langsung mendengar semua gitu. Jadi ada beberapa harus ada yang mengendalikan gitu, Pak. Jadi ketika saya berbicara di depan, mungkin ada teman saya yang bisa di kiri kanan atau di belakang gitu. Mungkin oke, ya keterlibatan wali kelas ataupun misalkan guru agama kan terbatas. Paling tidak rekan-rekan serempak lah kita gitu. Kita sendiri memberikan suri teladan, kita mencontohkan gitu. Kita juga sholat. Gitu. Tapi saya juga kalau misalkan jadi sholat malah saya jadi askar Pak. Jadi saya nggak bisa sholat bareng beribadah bareng-bareng gitu Pak. gitu ya? Karena kalau saya malah biarkan, mungkin kalau yang lain karena digalakin gitu ya Pak, jadi anak-anaknya sengaja gitu. Kalau saya kan, "Ayo anak-anak," nanti malah merekanya pengen deket sengaja gitu, kayak caper gitu loh Pak. Ya kalau sama saya nurut, misalkan dengan yang lain nggak nurut ya, tapi ya resikonya itu Pak, jadi saya nggak bisa sholat berjamaah, saya jadi askar terus gitu. Oh gitu, Iya, harus menyelesaikan itu gitu, jadi askar. Saya juga kan pengen sholat mhm, berjamaah gitu, tapi anak-anaknya belum tertib gitu Pak. oke. Oke, Bu Yuli, sepertinya memang, ini ya tantangan yang sangat menarik bagi saya dengar dari cerita Bu Yuli, lebih asik gitu. Nah, tapi kira-kira nih Bu Yuli, rencana Bu Yuli untuk mencapai biar anak ini punya punya apa ya, punya apa, untuk mencapai tujuan Bu Yuli yang di depan tadi, untuk mencapai biar anak-anaknya mengembalikan sikap permasalahan ini terpecahkan gitu kan. Nah, kira-kira, apa rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Bu Yuli? Eee, saya mungkin akan meminta saya berencana mungkin ada tim nanti Mah, ya, Pak, ya, ada tim khusus gitu untuk askar yang membimbing anak-anak. Paling Mhm, tidak nanti barisan yang laki-laki dibantu juga dengan, guru-guru laki-laki gitu. Kemudian yang perempuan ada beberapa juga gitu dari askar yang perempuan dan oke. inginnya sih saya anak-anak itu tumbuh dari hatinya sendiri ya, Pak, bukan karena ada saya atau ada guru lain gitu, bukan Mhm, berarti sholat itu karena takut ada saya aja gitu, saya ingin menumbuhkan hal itu. Dan mungkin saya juga akan bekerja sama, dengan guru agamanya gitu. Paling tidak akidah yang masalah sholat ini diutamakan dulu gitu. Untuk oke, hal-hal yang lain,
saya menitipkan ke guru agama gitu, sebelum materi yang lain, terapkan dulu ke anak-anak untuk masalah ibadah. Mungkin kalau diterapkan setiap hari anak-anak diingatkan, anak-anak jangan lupa kalau misalkan sholat itu khusyuk, jangan main-main dulu, jangan mungkin saya sih lebih ke menggait ke guru agama untuk keyakinan di kelas ketika pembelajaran atau guru lain juga misalkan mengingatkan boleh ketika bimwakel gitu ya wali kelasnya permasalahan itu eh, menyampaikan ke anak di kelas gitu Pak. Jadi tidak hanya anak itu disampaikan ketika mau sholat aja, tetapi Oke. banyak mengingatkan gitu dari guru, ya dari wali kelasnya, agar anak-anak itu tumbuh bahwa itu kesadarannya gitu. Sholat itu adalah tugasnya bukan karena disuruh gitu. Oke. Jadi, memang sudah ada tim untuk penanganan hal ini, kemudian juga ada guru Ya, agamanya, kemudian ada, wali kelas ya, kemudian Bu Yuli juga sebagai betul. askar ya untuk Hmm, melakukan apa ya, pembimbingan untuk membuat, perilaku anak-anak ini biar lebih mengutamakan bahwa ibadah ini sangat penting gitu. Nah, dari betul. segala yang saya dengar itu kira-kira apa yang paling prioritas nih? Siapa yang paling prioritas untuk, membantu Bu Yuli untuk mencapai tujuan ini? Prioritas utamanya itu sama siapa, Bu? Ya, saya mungkin meminta bantuan yang paling dekat itu dengan guru agama dan wali kelasnya aja, Pak, gitu. No, Kalau guru agama untuk menyampaikan itu, kemudian wali kelasnya juga untuk membantu. Paling tidak ketika dengan wali kelas, ya wali kelas bertanggung jawab masing-masing kelasnya gitu. Jadi oh, saya akan sedikit ringan mungkin Pak gitu ya. oh, Kalaupun nanti ke depannya akan ada askar-askar yang lain atau kalau bisa memang seluruh guru terlibat gitu. Tapi kan misalkan ada yang guru yang tidak sholat nih gitu. Ya udah guru yang tidak sholat membantu gitu karena biar saya sendiri bisa sholat gitu. Tapi oke, kalau yang terdekat ya itulah paling tidak dengan wali kelas saya bisa konfirmasi. Ya kalau wali kelas kan ibunya atau bapaknya mereka gitu ya paling tahu paham tahu yang mana anaknya gitu Pak. baik ya. Jadi kalau yang saya tangkap ya semuanya memang harus, harus bekerja sama, akan tetapi yang akan Betul, dijadikan prioritas untuk membantu Bu Yuli untuk mencapai tujuan ini adalah wali kelas, begitu ya, Bu Yuli ya? betul, Nah, betul Pak. kira-kira strategi apa yang mau Bu Yuli bangun biar ini si wali kelas ini bisa membantu Bu Yuli biar nanti tujuan yang ingin dicapai sama Bu Yuli meningkatkan, permasalahan anak ini lebih ke level 9 tadi itu kira-kira strateginya apa nih untuk ngedekatin wali kelasnya? Iya, saya berkolaborasi mungkin ya Pak ya, saya berkolaborasi, meminta bantuan kepada wali kelas untuk membantu agar permasalahan ini, tidak apa ya, tidak berkepanjangan gitu. Artinya terselesaikan, apalagi kan ini hubungannya kita dengan Tuhan gitu. Eee, ya kalau misalkan kita menyadari bahwa ini adalah sebuah apa ya, anak-anak itu amanat juga kita kan ketika anak di sekolah itu kan tanggung jawab kita untuk Hmm, sholatnya, keamanan dan lain-lain. Mungkin betul. saya bisa menggait ke wali kelasnya, meminta bantuan gitu untuk sama-sama kita membimbing anak-anak gitu, Pak. Jadi berkolaborasi, pendekatan aja nanti satu-satu didekatin wali kelasnya berbicara gitu, Oke, menyatakan untuk membantu hal ini karena ini kan untuk kebaikan bersama juga gitu. oke, duh mendengarnya juga saya kalau seandainya memang ada apa ya, untuk ngobrol sama wali kelas itu, wah ini menurut saya keren. Saya, apa ya, menunggu gitu bagaimana Bu Yuli untuk, melakukan kolaborasi dengan wali kelasnya. Nah, kira-kira kapan nih mau dimulai untuk, bekerja sama dengan wali kelasnya untuk menangani hal ini, Bu? Insya Allah secepat ini Pak, besok bisa saya lakukan juga ke wali kelas. Tapi pada dasarnya mungkin saya melihat situasi juga ya, tidak semua ini saya perlahan gitu ke wali kelas sambil ngobrol-ngobrol ketika istirahat nanti saya dekatin ngobrol-ngobrol aja gitu untuk membantu ini. Tapi secepat mungkin karena kan kalau misalkan saya berlarut-larut artinya permasalahan ini juga akan berlarut lama gitu ya. Tapi ketika saya secepat ini secepat apa menyelesaikan masalah berarti kan permasalahan ini bisa terselesaikan dengan cepat juga gitu. Insya Allah bisa beraksi selanjutnya setelah obrolan ini esok saya coba apa ya dengan rekan-rekan dengan wali kelas saya sampaikan keinginan saya. Mhm. Oke, baik Bu Yuli, ini waduh tidak terasa waktunya juga hampir mau habis nih, tapi sebelum, ditutup dari kegiatan apa, diskusi kita ini Bu Yuli, kira-kira, eee,
apa namanya tuh, rencana Bu Yuli ke depannya itu rencana selain untuk, bertemu dengan wali kelas untuk berbincang, untuk menangani kasus ini gitu. Nah, selain wali kelas ini, siapa yang memungkinkan bisa membantu Bu Yuli? Selain saya ada gurunya, guru PAI ya, terutama guru PAI, atau misalkan saya melibatkan apa ya dari kesiswaan juga, karena kan kesiswaan tidak memegang wali kelas ya Pak. Tim kesiswaan juga mungkin saya meminta tolong juga ke tim kesiswaan, atau juga saya melibatkan anak-anak OSIS Pak. Misalkan Hmm. anak-anak OSIS ini diberdayakan untuk membantu rekan-rekannya gitu. Jadi biar anak-anak juga membantu bergerak teman-temannya gitu. Saya melibatkan itu, ataupun juga nanti KM-KM-nya juga membantu juga dari KM-nya untuk mengarahkan rekan-rekannya wudunya di mana gitu. Yang terlibat mungkin semua, selain wali kelas saya akan melibatkan OSIS, saya akan melibatkan guru agamanya, kemudian saya juga dari kesiswaan, OSIS, intinya semua warga sekolah kita sama-sama membantu untuk peningkatan ini. Semoga Oh, berhasil tapi ya Pak. amin amin. Wah, keren banget ini rencananya Bu Yuli. Saya, tidak apa ya, eee, tidak sabar gitu untuk mendengarkan kabar Bu Yuli berikutnya bagaimana nih setelah besok, bekerja sama dengan wali kelasnya, dengan guru PAI, teman-teman OSIS-nya. Wah, sepertinya, saya nggak sabar untuk menungguin untuk informasi minggu depan. Tapi nih Bu Yuli, mohon maaf nih karena waktu kita terbatas, ini waktunya sudah mau habis. Nah, sebelum saya tutup ini Bu Yuli, kira-kira apa yang Bu Yuli dapatkan dari diskusi kita pada siang hari ini? Ya dari diskusi ini dengan Bapak, ya sedikit saya juga apa ya, terbuka pencerahan sendiri gitu Pak. Eee, Kemarin kan saya belum terungkapkan ya, jadi saya mumet gitu, Pak. Ini anak permasalahan harus seperti apa gitu, tapi ketika kita sudah berbincang ini saya mendapatkan refleksi, eee, ya bisa menyelesaikan ini nanti bekerja sama berkolaborasi permasalahan ini dengan wali kelasnya, dengan Mhm, guru PAI-nya, dengan OSIS, ataupun misalkan dengan apa, kesiswaan, mhm, dengan warga sekolah yang terlibat gitu, Pak. Jadi, mhm, tidak hanya saya nanti yang memikirkan hal ini, ada rekan-rekan yang lain yang membantu saya untuk memecahkan permasalahan ini. mhm. Ya mungkin, itu Bu Yuli ya, semoga nanti berhasil untuk, aksinya, Amin. kerjasamanya, kolaborasinya dengan wali kelas, dengan guru PAI-nya, dengan, OSIS, ketua kelas, dan semua civitas akademika di sekolahnya Bu Yuli. Terima kasih nih Bu Yuli, karena ini Ya, waktunya yang terbatas, sama-sama, saya terima Pak. kasih, sudah mau diskusi di siang hari ini. Terima kasih Ya, banyak, mungkin, kita besok bisa ketemu lagi ya, iya, untuk, Pak. saya mau mendengarkan apa, yang sudah dikerjakan. Sepertinya Terima seru nih kasih untuk waktunya. besok. Terima kasih ya Bu Yulia atas waktunya. Sama-sama, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.